Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan manajemen konflik dalam teori pengambilan keputusan. Oke, langsung saja kita bahas. Pemimpinan dan manajemen konflik adalah dua aspek penting dalam teori pengambilan keputusan yang berkaitan erat satu sama lain. Kepemimpinan mencakup kemampuan seseorang untuk mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Sementara manajemen konflik adalah kemampuan untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul dalam organisasi atau tim kerja. Oke, kita bahas lebih dalam tentang kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran kunci dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus mampu memandu tim atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mengevaluasi berbagai opsi, dan membuat keputusan yang tepat. Di sini ada beberapa aspek kepemimpinan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama ada visi dan tujuan. Pemimpin haruslah memiliki visi yang jelas dan tujuan yang terdefinisi dengan baik. Ini membantu dan mengarahkan pengambilan keputusan ke arah yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua ada komunikasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menginformasikan timnya tentang masalah yang dihadapi, menyampaikan visi dan tujuan, dan mengartikulasikan alasan dibalik keputusan yang diambil. Yang ketiga ada delegasi. Pemimpin juga harus tahu kapan harus mendekati pengambilan keputusan sendiri dan kapan harus mendekati timnya untuk memberikan masukan. Delegasi tugas dan tanggung jawab yang sesuai adalah keterampilan penting. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan kolaboratif. Kepemimpinan yang efektif seringkali mendorong pengambilan keputusan kolaboratif, di mana anggota tim memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita bahas untuk manajemen konflik. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan organisasi, dan cara konflik dikelola dapat berdampak besar pada pengambilan keputusan. Manajemen konflik melibatkan berbagai teknik dan strategi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi konflik yang muncul. Beberapa aspek manajemen konflik yang relevan dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama ada pengenalan konflik. Penting untuk mengidentifikasi konflik sejak awal. Ini kemungkinan tim akan organisasi untuk mengatasi konflik sebelum itu menjadi lebih serius. Yang kedua ada negosiasi. Konflik yang seringkali dapat diatasi melalui negosiasi, di mana pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan yang memadai. Yang ketiga ada mediasi, yang mana jika negosiasi tidak berhasil, mediasi dapat digunakan untuk memediasi konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Selanjutnya ada resolusi konflik, adalah manajemen konflik yang melibatkan resolusi konflik yang dapat melibatkan pengambilan keputusan untuk mengakhiri konflik dan pengambilan harmoni di antara pihak yang terlibat. Dan yang terakhir ada pencegahan konflik. Selain mengelola konflik yang muncul, penting juga untuk menerapkan strategi pencegahan konflik seperti menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan kolaborasi. Selanjutnya kita bahas untuk kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dan pengambilan keputusan adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dalam konteks pengambilan keputusan, pemimpin transformasional sering mendorong kreativitas, inovasi, dan pemikiran yang mendalam. Baik, kita bisa simpulkan kepemimpinan dan manajemen konflik adalah dua aspek penting
Dalam teori pengambilan keputusan, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan tim dalam mengambil keputusan serta untuk mengelola dan mengatasi konflik yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.